Ya karena kan Arsenal kemarin bisa juara karena semua tim lain jelek. Iya, make sense. Jadi siapa tahu MU juara karena tim lain jelek juga. Wah, patut ditunggu. Itu kan keinginan pribadi ya. Itu gara-gara Arsenal yang kayak gini-gini nih. Soon or later itu pasti ada new rules from FIFA tuh kayak gitu. Nggak boleh Mengganggu kiper. Yang nyebelin-nyebelin tuh kayak gitu. Padahal di luar mereka kayak gitu, mereka bisa loh. Main biasa tuh bisa, nggak usah kayak gitu. Tapi kalau dibilang musim lalu 40% golnya Arsenal tuh dari haram gol. Menarik kita lihat gimana fans Chelsea. Ini di akhir musim peringkat berapa kira-kira Chelsea dengan kayak gini? Bisa 4 besar sih itu. 4 besar ya Chelsea ya. Akhirnya ya setelah peringkat 10 akan 4 besar. 4 besar paling Arsenal, MU, Chelsea, sisanya antara City atau Liverpool. Akankah Arsenal mempertahankan gelar juaranya atau Manchester United bakal tsunami trofi? Preview Premier League 2026-2027 bakal kita bahas semuanya cuma di Salah Umpan. Let's go. Tepuk tangannya sekali. Udah ngasih dari awal tadi kan. Oke, selamat datang warga Salah Umpan. Seperti biasa kita hadir kembali di special edition. Kali ini adalah Premier League. Adalah liga yang saya paling familiar tapi ya tetap nggak ngerti. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan langsung ya ini orang-orang Manchester United-nya. Ya. Kalau ada yang nyenggol ditenggor balik sama mereka. Nah, kita hari ini akan mempreview untuk Premier League mulai dari bursa transfer, terus ada tim-tim yang promo, degradasi, semuanya bakal kita bahas. Pokoknya di episode kali ini bersama dengan saya Tara, Aldo, Okta dan saya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mau lihat statsnya yang musim lalu ya. Oke, kita mau lihat dulu untuk standingsnya di musim lalu dari 2025-2026, di mana Arsenal menjadi juara. 1-5 dihuni oleh tim-tim Big Six kecuali Aston Villa yang apakah ini berupa kejutan buat kalian? Aston Villa bisa ada di peringkat keempat ini? Enggak. Di zona Liga Champions? Enggak, bisa aja. Wajar aja. Wajar aja karena memang Wajar aja ya. pemainnya dia juga cukup oke di musim lalu. Mereka main juga konsisten. Sebenarnya kalau main Liga itu kan kebutuhannya adalah konsistensi ya. Dan memang yang biasanya ada di Big Six itu kayak Chelsea, Betul. Tottenham, itu lagi jelek semua. Chelsea Kurang cuma bisa banget ya. naik sampai nomor 10. Spurs tuh coba dilihat tuh peringkat 17 kali kedua. Nah, Ini kali kedua dalam berturut-turut ya? Berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Iya, susah loh itu. itu Mempertahankan ke urutan 17 itu susah. Iya, Memang, susah loh. memang. Kok bisa ya mereka Hampir ya? degradasi terus-menerus 2 kali berturut-turut itu susah loh. Dan Itu konsistensi loh. Ini sampai penentuannya di pertandingan terakhir ya Spurs ya? Pertandingan Apakah terakhir, dia betul. atau West Ham yang akan turun? Iya. Sempat aku lihat videonya juga yang Declan Rice kayak kecewa ketika West Ham turun ya. Iya West Ham turun, terus Spurs-nya yang menang kan waktu itu kan. itu hatersnya Spurs aja sampai bingung gitu. Itu kan hatersnya Spurs kan paling Arsenal kan. Ya. Arsenal kan itu mereka itu dari senang sampai kasihan sampai bingung kok sejelek ini padahal materi pemainnya nggak jelek. Oke, Iya. aku juga pengen tahu Spurs sama Arsenal ini kok sangat-sangat panas banget rivalitasnya. Oh, Iya, itu kan derby North London. Jadi kalau tim di London itu ada puluhan. Tuh. Oke. Kota London itu puluhan tim, stadionnya banyak. Nah, yang dari sama-sama London Utara itu Arsenal sama Tottenham. Oh, makanya kayak mau ditanya. Tetanggaan lah. What do you think about Tottenham? Kan ada gitu-gitunya kan. Ada Wilayah chan-channya ya. ya. Wilayah lah sama kalau misalnya kayak kita Persebaya Arema lah ya. Enggak beda kan dia satu kota. Oh iya. Kalau ini karena satu kota Ini ya. Persita Persikota di Tangerang. Itu Oh sama iya gitu. iya. Satu Wilayah. kota, jadi kota Tangerang sama Kabupaten Tangerang ya misalnya kayak gitu. Oh, oke, Nah, itu kan oke, masih oke. satu area. Kalau Persebaya Arema tuh kayak ini MU Liverpool ya. MU Liverpool. Northwest, ya. Tapi setara sama ini nggak? City United. City United. Beda Derbynya. hitungannya. Kalau di Manchester karena kota kecamatan ya, jadi memang cuma ada 2 tim besar. Kalau di London itu kan Banyak. banyak, Chelsea juga London, Oh, iya. West Ham juga London, banyak banget tim London itu. Tapi konsepnya ya mirip. Betul, Sama-sama betul. derby, cuman ini kayak derby yang lebih dekat lagi karena di London banyak banget timnya. Oke, kita balik lagi ya ke standingsnya ya. Kan MU ini musim-musim sebelumnya jelek. Lalu kemudian di musim lalu itu Biasa peringkat aja ngomongnya. Iya, tapi di musim lalu ketika ada di peringkat ketiga itu udah sesuai prediksi kalian di awal musimnya atau kayak di tengah-tengah ternyata makin oke ya MU ya. Loh, waktu Carrick pertama kali on the wheel,
Itu dari peringkat 16. Dari peringkat 16, oke. Karena memang musim sebelumnya juga MU di peringkat 16. Nah, Di bawah Amorim sebosok itu di peringkat 16 ganti Carrick naik terus naik sampai akhirnya peringkat 3. Tapi Amorim dulu, kayak Carrick kan setengah musim kan. Iya, makanya di tengah musim tuh posisinya tuh di bawah waktu Kalau Carrick nggak salah Amorim terakhir itu sempat naik dikit ya. udah mau 4 besar kok. Kalau nggak salah di peringkat terakhir sebelum Amorim dipecat itu kalau nggak salah peringkat 4. peringkat Peringkat oke. Peringkat 4 atau 5 gitu. Jadi Carrick cuma tinggal melanjutin tren positifnya aja. Cuma kebetulan memang partai awalnya Carrick semua Cuma menang semua tuh. rata-rata Big Four. Itu naik kok, naik cepet. Itu kok. gara-garanya itu. Bahwa kalau misalnya MU pada saat itu Big Four itu wajib. Cuma Carrick melampaui inilah ekspektasi karena dia bisa ke peringkat 3. Oke. Gitu. Pelatih yang kayaknya masih minim pengalaman tapi ternyata bisa nyetel banget ya sama MU. Apakah karena ada sejarah termasuk legend juga di MU atau apa strateginya dia bisa sampai 3 besar? Kalau dibilang itu sebenarnya Carrick itu bukan yang kayak Pep Guardiola. Iya, yang taktis dia punya banget. sistem. Gitu ya. Dia bukan pelatih yang punya sistem, tapi dia itu main manajemennya baik. Kalau kamu dengerin interview sama mantan-mantan pemain MU zamannya dia, semua tuh bilang Carrick ini anaknya diem. Oke. Nggak banyak omong dia. Tapi dia benar-benar bisa memotivasi, benar-benar dia bisa ngatur tuh pemain-pemain di sana. Jadi mereka tuh main dengan happy. Ya. MU itu dari dulu zaman Sir Alex itu juga bukan Sir Alex itu bukan pelatih. Dia ini manajer. Yang Job desk-nya manajemennya bukan head bagus coach, ya. Tapi Oke. manajer. Di mana dia tinggal panggil, pokoknya kamu main happy, ya udah main aja. Ya. Tidak ada dalam sejarah Man United itu kita tuh punya sebuah manajer atau misalnya pelatih yang sangat concern di taktik seperti misalnya Amorim, Pep, atau siapa lagi? Mungkin Rangnick, ya Rangnick Ten itu Hag. tidak ada sejarahnya MU itu berhasil dengan pelatih pelatih kayak gitu. Oke. Jadi aku percaya misalnya DNA-nya United itu memang terletak di mungkin bermain simple dan counternya dan Fergie pun nggak punya filosofi apa-apa. Oke. Nah, bener kayak saya bilang, dia concernnya ke para pemainnya. Dia concernnya mengeluarkan kemampuan terbaik dari semua pemain yang dia punya. Ini gitu. Jadi kalau United tiba-tiba datengin Ten Hag, Amorim, itu mereka yang kalah kabut sendiri karena dari berapapun mereka nggak pernah dibiasakan bermain seperti itu. Jadinya kesannya agak aneh. Dia nggak beda kayak misalnya kayak apa Barca itu kan dari La Masia sampai mainnya pakai pola yang reserve team sama. pakai pola yang sama. Kalau MU nggak ada sama sekali. Oke. Gitu. Berarti memang perlu pelatih-pelatih yang manajemennya bagus ya berarti ya. Oh, cuma tanpa ini ya mengurangi kredit ke Amorim, Carrick bisa sampai tahap di sini juga karena pemainnya sudah dalam tanda kutip melaksanakan sebaik mungkin apa yang Amorim ajarkan. Jadi polanya Carrick menjadi lebih mudah karena passing untuk atau skema pendek-pendeknya itu diajarin sama si Amorim. Gitu. I Tapi see. tinggal ganti pola dari Iya. 3 back yang nggak jalan itu ganti ke 4 back sebenarnya. Betul. Nah, sini out of topic juga kemarin kayaknya fans MU banyak yang ini ya kecewa ketika kalah sama AC Milan ya, pre-season kemarin ya. Enggak juga enggak sih. Tapi Itu wajar fans- karena itu kan ya friendly lah. iya, cuma kayak malu sama Amorimnya aja gitu loh. Enggak juga sih kalau fans Enggak MU ya? bener sih enggak sih. Biasa aja harusnya Enggak ya. penting itu barang. Tuh. Aku soalnya lihat juga tuh beberapa yang kayak komentar-komentar malu banget kalahnya sama Amorim. Bocil. Karena Bocil ya. salahnya Amorim juga di MU itu bukan perkara taktik ya. Beberapa kali memang Iya. dia lawan Big Four, taktik Amorim berjalan dengan baik kok. Cuma kembali lagi karena dia fokusnya ke taktik dalam tanda kutip dia tuh sedikit keras kepala sama Betul. dengan kayak Ten Hag. Sedangkan pemain MU tidak biasa bermain secara 3 back. Yang kedua, banyak yang dilakukan Amorim itu tidak pada semestinya. Contoh, menaruh Bruno di central midfield yang itu bukan potensi terbaiknya. Oke. Dia Memaksain. maksain sistemnya dia dengan pemain yang ada.
Oke. Nah, sedangkan memang dari dianya sendiri juga keras kepala. Dia bilang aku di sini manajer, padahal dia di hire head coach. Gitu. Salah ya. Iya. Salah job desk, salah jalanin job desk berarti. Salah job desk. Ya, kita mending lanjut aja. Kita Lanjut, akan ini lihat panjang nih kita nih tim ngobrol mana nih. Nggak MU nggak makan kamu. Nih, kita akan membahas tim yang Tim yang degradasi nih. degradasi ya, West Ham United. Ini mantannya Declan Rice loh nih West Ham United ini Tar. Mantan klubnya. Mantan Ya, klubnya. Banyak pemain-pemain hebat yang nongol dari West Ham juga. Ya. Ini kayak logonya Ulf ya Pak? Wolves, ya dia Wolverhampton. Wolverhampton Wanderers ini mantan timnya Hubner ya? Ya, Ya, mantan timnya betul. Hubner. Justin betul. Hubner Dulu ya? tuh Wolves ini sukanya ngumpulin orang Portugal. Jadi isinya Siapa aja tuh? Ruben Neves, Oh ya. Vitinha, Josesa Kenapa? kipernya, Itu pelatihnya emang dari Portugal atau? Semedo. Dari pelatihnya Portugal. Dari pelatih Portugal, semua Portugal semua. Itu berkaitan Oh. sama manajemen sih kayaknya yang punya saham ada yang Mm-mm. Orang Portugal. Cuman sama ada Hwang Hee-chan. Wang Hijau. Wang Hee-chan. Tapi udah cabut ya Wang Hee-chan ya? Kayaknya nggak tahu aku. Nggak tahu, kayaknya Apakah ikut masih turun di sana. juga ke Championship? Kita Kayaknya nggak tahu masih ya. Mm-mm. Ini Karena ada- Hwang Hee-chan itu yang dikalahkan Indonesia Evan Dimas. Hmm. Terus habis itu dia Evan melejit Dimas. main di Wolves, Evan Dimas ya main Tarkam. Ya. Aduh muncrat maaf. Sayangnya Evan Dimas itu karena cedera ya? Evan Dimas itu ya? Ya nggak Iya. tahu. Atau nggak tahu deh. Atau pemulihannya dan gaya hidup juga Kayak mungkin. hidup kayaknya kurus Karena- banget ya. Karena di sini juga kurang. Ini ya West Ham, ada Burnley sama Wolverhampton Wanderers. Sebenarnya yang sayangin West Ham sih. Why? Ya karena dia harusnya tuh ada di papan tengah biasanya. Oh, biasanya Kemarin ada di lagi papan. jelek banget. Dan dia kan punya legacy yang panjang lah di Premier League gitu. Under Harry Redknapp dulu ya. Sayang aja. Dia mencatatkan rekor pengumpul poin terbanyak yang akhirnya degradasi. Jadi nggak pernah ada yang 39 poin itu degradasi di Premier League. Oh, Baru di musim Baru lalu yang West Ham-nya ini Oke. turun. Itu. Lebih lucu kalau Tottenham sih sebenarnya yang degradasi. Iya. Sebenarnya. lucu itu dalam artian lucu kapok apa? Ya kok bisa Iya, gitu. lucu kok bisa. Katanya Big Six, Iya. tapi kok di situ Lucu dua kok bisa. musim berturut-turut gitu kan. Ya sama kayak kata Sam tadi susah memang mempertahankannya mungkin suka yang susah. Mempertahankan di Bisa. nomor urut Nomor 11. 17 itu. Kalau Burnley Wolves ini langganan lah. Ya. naik turun. Oke, kita lanjut ke tim yang dipromosi ya. Congratulations Nah. untuk Ini dia. Coventry City akhirnya ya setelah Keren. 25 tahun dia nggak juara Championship, akhirnya juara under Frank Lampard ini ya. Iya, Oh. Frank Lampard. Keren. Hmm. Frank Lampard nih. Bisa Terus mengembalikan Coventry City ke Nggak Premier lama League. tapi ini umurnya. Nah. Nggak lama. Karena Lampard juga spesialis naikin tim Betul. promosi ya Oh. di Asia bingung. Oh. Ipswich yang akhirnya naik juga. Ini sayang banget kalau ini. Sayangnya kan sebelumnya itu kan si yang bawa promosi si Kieran McKenna tuh. Ya, Ah. McKenna tuh. Dan asisten pelatih mantan asisten pelatih MU juga. Tapi di giliran dibawa ke promosi dia belum cicipin Premier League dia malah milih resign. Ini salah satu investornya si Ed Sheeran juga ini, Ipswich Town Oh, iya. ini. Ya, Oh, Waktu promosi ikut ini pesta di ruang gantinya dia, Oh. Ipswich Town. Terus Hull Ya. City ini keren, dia finishnya peringkat 6 dia sebenarnya di liga. Tapi lolos lolosnya playoff. lewat ya. playoff. Iya. Iya. Karena kalau untuk lolos 3 sampai 6 mereka akan kayak ditarung lagi. Oh. Ketemu lagi, betul. Nah, ternyata dia yang lolos. Lolos. Dia Itulah yang mengapa Championship masih oke ya untuk divisi 2 ya. Hmm. Kayaknya nggak ada divisi 2 di negara di Eropa yang lain itu sekompetitif Championship. Ya karena bahkan koefisien liganya Championship itu di atas Liga Belanda, Eredivisie. Iya, iya. Di atas Liga Belanda yang Liga Satunya Belanda. Bahkan Baru tahu. tiap pemain Championship kalau ditanyain itu ya, main di Championship tuh kayak gimana? Mereka bilang susah. Karena seminggu tuh bisa main 2 kali gitu-gitu. Berat. Oh, Ya, lebih karena padat. timnya banyak. Timnya banyak. Championship Kalau timnya ini 20 berapa ya tim lebih dari Championship 20 ya? kok. banyak. 24 atau 20. Ya sekitar segitu. Oh, Jadi iya, makin padat. benar-benar padat banget. Cuma ya memang kualitasnya ini ya beda sama Premier League ya. Gitu. Tapi susah lah buktinya aja Ole Romney sekarang di Fortuna Sittard starter terus dan ngegolin gitu ya. Di Oxford kan Nggak main. cadangan. nggak main. Cadangan. Marcelino tuh sekarang masih di Oxford juga ya? Ini udah nggak di jelas dia. tim-tim Nggak ada tim dia. Slovakia Dia apa? secara Free agent ya? free agent masih di situ, nggak jelas dia. Katanya mau dipinang sama Persebaya tapi nggak tahu ya. Oh, itu udah gosip lama. Cuma Iya. dia yang belum mau katanya mau nuntasin dulu. Nggak tuntas-tuntas. Iya. Tapi dia dibiayain sama PSSI kan pemulihannya kemarin Ya. ngetek Erick Thohir juga. Ya semoga cepat Nge-tag sembuh. Erick Kita Thohir. pengen lihat
ada pemain-pemain kita yang akan main di Premier League juga. Si siapa Elkan Bagot tuh Millwall. Elkan Bagot dia ditransfer harusnya masuk di Premier League sama Ipswich, tapi dibalikin ke Championship main sama Millwall. Aduh sayang sekali, kita udah nunggu-nunggu padahal ya. Ada pemain Indonesia. Harus diakui itu berarti harusnya not bad sampai dia bisa memang nggak kebuang di negara lain. Dia masih di divisi Championship masih oke ya. Dan di Millwall main loh kemarin pre-season main terus, jadi harusnya sih oke dia. Menarik. Oke, kalau gitu kita kalau gitu. kayak di rewind tuh barusan tuh. Kalau gitu kita langsung lihat aja untuk bursa transfer di musim kali ini ya guys ya. Player ini notnya di Premier League dimulai dengan Arsenal dulu. Iya asik ya tayangannya gini ya. Berasa kayak nonton majalah atau koran zaman dulu. Yoi. Nah, Arsenal datengin Bruno Guimaraes ya untuk menstabilkan ini penting. Pemulihan di tengahnya ya. Di tengah. Katanya memang butuh tukang pukul, betul. Jelas. Iya memang. Yang nemenin Declan Rice. Bertahan ya berarti ya Guimaraes ini. Gelandang bertahan ya. Ada Piero Hincapi ini berarti dipermanenkan gitu ya? Iya, dipermanenkan. Hincapi. Christos Zolis yang sekarang lagi dipuja-puja fans Arsenal, gimana menurut kalian guys? Terus kenapa ada dia dipuja-puja? Karena ngisi sayap kiri, sayap kirinya Arsenal itu emang kurang dari kemarin. Trossard ya? Trossard juga nggak konsisten, terus ada Martinelli cuman kenceng lari doang, kalau ada bolanya hilang bolanya. Ya beda style ini sama kalau dibandingkan sama Leandro Trossard itu. Beda style, makanya kan orang suka sama Zolis ini. Yang Zolis. agak mengagetkan si Meslier ini sih. Meslier ini kan di Leeds starter, kenapa kamu pindah? Kirain dia mereka tuh beli Islam Meslier ini karena Kepa mau pindah. Tapi Kepanya kemarin masih di bench ya. Masih betul. Gak berlaku kayaknya. Kiper ketiga berarti ya di Arsenal. Ya, sementara masih kiper ketiga. Ya atau Kepanya. Kepanya di kelakuannya. Mirip lagi mukanya. Mukanya mirip. Mungkin cabut ya Kepanya ya. Kita masih belum tahu. Harusnya logikanya gitu. Kalau menurut kalian kedatangan 4 manusia ini di Arsenal akankah membantu mereka untuk mempertahankan gelar juara di musim ini? Harusnya iya ya. Bruno Guimaraes ya. Itu bikin stabil, itu kurangnya di situ, cuman memang kekurangan Arsenal tetap striker sih. Masih belum ya. Sama nggak ngerti apakah mereka masih apakah tidak mencari opsi kanan lain selain Noni Madueke. Cadangannya Saka ya. Jadi kalau Saka cedera nggak ada opsi. Oh iya benar. Kalau dari kiper, belakang dan tengah Arsenal sih sudah OP banget sih. Ya sisa si itu Eze mungkin. Ya Eze kan paling bergantian dengan Odegaard, kirinya udah diisi Christos Zolis sama Martinelli, kanannya sisa ke Madueke, depannya Kai sama Gyökeres. Masih ada. Jadi bench-nya ternyata cukup ini juga ya, bagus-bagus ya. Cukup deep. Oh, dia pemain decent. Oke. Dia memang bukan. Ya, tapi tetap sekali lagi Arsenal nggak punya pemain bintang. Satu tim nggak ada. Betul, kalau itu. Tidak ada bintang satupun. Secara tertulis sebenarnya mereka sangat luar biasa pemain bagus ya. Cuma X factor-nya itu enggak ada. Dikira Gyökeres, ternyata Gyökeres juga nggak bisa. Oke-nya cuma lawan tim-tim mediocre. Kai bagus, iya kalau lawan tim gede, tapi inkonsisten. Saka juga nggak konsisten 2 tahun terakhir, jelek juga kan Saka. Iya, mainnya kan? Mainnya. Kalau mukanya? Kita lanjut ke klub yang berikutnya yuk guys. Aston Villa, yuk. Ini tim yang banyak diperbincangkan ini ya ternyata, tapi di musim ini banyak yang dilepas juga sama Aston Villa ya. Habis dari Jakarta ini. Iya betul, lagi banyak baru diomongin. aja beli Suzuki sama Aaron Wan-Bissaka juga. Aaron Wan-Bissaka ini ketika kita syuting baru ya. Kalau Aston Villa nih, aku percaya siapapun pemainnya, yang penting di Emery kayaknya masih oke sih. Ya selama pelatihnya Unai Emery sih. Kalau Unai Emery itu tipe pelatih yang kayak gimana? Dia main manajemen kah atau lebih ke taktisnya dia? Emery dia jago turnamen dia tuh. Iya. Ya, pokok menang. Taktiknya harus menang. Arek pokok menang. Jadi dia tuh counter taktik istilahnya. Konservatif ya. Ya jadi musuhnya taktiknya apa, dia pokoknya dilawan pakai apa gitu. Keren ya. Berarti dia nggak ada yang saklek kayak Amorim yang aku harus sistemnya seperti ini gitu, enggak ya. Cuma memang Emery itu cuma bisa di leveling tim yang segini aja. Waktu dulu sempat pelatih Arsenal ya gagal juga. Dia berhasil every year dia menang Sevilla. Iya, UEFA. Dia juara Europa League. Apa dulu namanya? Sebelum Europa? Apa ya? Liga Europa. UEFA Cup itu sama Sevilla. Selalu juara tuh di Europa League tuh juara terus dia, Emery. Iya, ada masanya sih betul. Secondary dia, nggak bisa macam-macam.
Di Arsenal gagal. Oke. Kehilangan Morgan Rogers yang Yup. dijual mahal tapi dia bisa beli banyak. Yuri Tielemans ke MU juga, Daniel Malen ke Roma, Lucas Digne PSG ini kehilangan yang lumayan sebenarnya buat mereka. Harusnya dia paling ngefek itu ya di Yuri Tielemans sih. Sama Digne yang di kiri kan. Ya, tapi kalau Digne, oke lah dia masih cepat bisa cari gantinya. Tapi kalau sosok kayak Tielemans, kita aja nyari susah ya. Gimana mereka? Mungkin mereka berharap sama Joan Mazambi sama Joao Gomez ya. Kalau Joao Gomez itu posisi DM. oh Di deh. Wolves. Oke. Sip, ini yang menarik juga kita lihat apakah Aston Villa dengan pembelian ini bisa berbicara banyak di Champions League ya. Ya. Nah, dan menarik adalah mereka kehilangan Morgan Rogers. Mereka belinya adalah Alejandro Garnacho. Pinjem, nggak Pinjem. beli. Oh, minjem. Pinjam. Gitu. Kalau dulu mereka pusat serangannya mungkin bisa di Morgan Rogers ya. Mm-mm. Sekarang menarik untuk dilihat Keren. Di Lord Garnacho. siapakah yang jadi ini istilahnya apa pion serangannya dia siapa gitu. Nah, mungkin Garnacho nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak sih. mungkin. Karena aja sih Nggak mungkin buang-buang ya? bola tuh kayaknya. Kita tunggu ya apa Yes. yang akan terjadi sama Garnacho sama Aston Villa juga. Iya, kita langsung lanjut aja Yes. untuk membahas klub berikutnya, which is Bournemouth. Bournemouth. Oke. Nah, ini dia kehilangan Marcos Senesi ya, itu yang dari tim utamanya dia. Ya, gratis lagi. Gratis ke Tottenham. Gimana transfer. maksudnya kok bisa ada yang gratisan gitu? Kontraknya Kontra habis. habis. Kontrak habis pindah. Nggak I diperbarui. see. Nah, tim-tim kayak Bournemouth, Brighton, Brentford, itu setiap tahunnya pasti akan ngalamin kayak gini sih. Tinggal mereka ada pelatihannya adaptasi aja. Dan kebetulan ini pelatihnya juga pergi. Jadi ya semakin ya nggak tahu juga. Cuma Agak repot ya. yang lucu adalah mereka datangin Antonio Silva yang musim sebelumnya itu kalau misalnya ditarget sama tim-tim besar itu udah Ya mintanya mahal. mintanya Benfica. mahal banget. Ternyata datang ke Bournemouth cuma 20-25 juta pound sterling. kalau nggak salah. Itu di musim ini dia Musim ini, ditawar baru sama musim banyak ini. tim-tim. Kalau Alex Jimenez ini yang itu Meksiko bukan? Iya kayaknya dia Jimenez. diambil sama Bournemouth terus dipinjemin lagi ke Fiorentina. Tuh, ini berarti dia nggak mainin, dia Nggak cuma main. masuk aja, dipinjemin ke Fiorentina ketemu Mas Tantuono ya. Ya itu dia. Cuma harusnya masih oke ya karena Ada tulisannya. si Bournemouth ini masih mertahanin hot prospect rising star-nya lah si Alex Scott. Mereka bertahan mati-matian untuk mempertahankan Alex Scott. Inggris itu. Alex Scott ya, Inggris. timnas Inggris ya. Hmm. Lanjut. Oke, lanjut kita ya untuk ke klub Brentford. Bener Brentford. ya? Oke. Mamadou Sangare. Dia ngambil Callum Wilson sama Sangare dari Lens. Sangar nggak mainnya dia. Sangar, Sawangar ya. Sangar tukang pukul juga. Tapi dia Oke. kehilangan Henderson. Iya. Dia nggak terlalu merasa kehilangan kayaknya dia. Ya itu posisinya digantiin sama Mamadou Sangare. Henderson ini tapi starting di Brentford. Starting. Starting ya. Kalau nggak cedera. Terus kan terakhir kan cedera. Ya yang Tangan itu kan. kejelungup, Yoi. Gitu. konyol sekali itu ya. Udah Emang sembuh belum Chelsea ya? ini nggak tahu apa sudah sembuh belum. Udah kali ya, Udah sih harusnya. harusnya ya. Tapi Chelsea butuh apa ya dari Jordan Henderson ya? Butuh Enzo pergi. Leadership lah. Leadership ya. Sama itu nggak tahu. Tipikalnya si Xabi Alonso kan suka pemain-pemain kayak bisa punya passing range jauh lah. Sebenarnya kan si Xabi Alonso itu ngincernya si Granit Xhaka. Tapi Granit Xhaka nggak dilepas sama Sunderland. Akhirnya dia baru pindah ke Jordan Henderson. Ya, aslinya dia tuh sebenarnya nyari dia sendiri. Iya lagi. Xabi Alonso tuh sebenarnya nyari dia aku sendiri. juga ya. Tidak Apa ya yang mungkin itu. aneh ya? Iya betul Sekarang betul. loh di latihannya Chelsea yang pemain paling jago passing dia. Iya betul. Melihat kalau itu passingnya bagus-bagus Iya. sih dia sih. Pemain Chelsea akhirnya merasakan umpan-umpan manja Yang dari enak. pelatihnya tapi Xabi Alonso ya. Itu pasti gatel pengen main terus tuh Xabi Alonso Ya tuh. pastilah. Gemes ya. Kami juga memantan pemain ya. Hmm. Kita lanjut lagi habis Brentford ini kita akan melihat Brighton and Hove Albion. Ini nyebutnya emang sepanjang ini Pak. Brighton Ya, dan Brighton. Hove Albion itu ngomong Brighton aja sih. Brighton ya. Brighton. Yang menarik hanya Pascal Struijk ya. Ini dari Leeds, ini back tengah sebenarnya. Ini keturunan Indonesia juga katanya sih mau dinaturalisasi habis ini. Oh, Tapi bukan kakaknya Rafael Struijk kan, bukan ya? Bukan, Beda ya? bukan, beda. Sama Struijk-nya aja. Iya. Sama Yoi. aja. Cuman
Yang keluar ini Wake. lumayan banyak Ada ya. James Milner. Ya pensiun. Ya itu kan pensiun. Oh, Cuman iya. yang menarik sebenarnya Van Hecke ya. Van Hecke ini ke Tottenham. ke Tottenham cukup maksudnya vital. Saat Piala sebenarnya. Dunia belum selesai ya? Iya, betul. Dia pindah, terus habis itu Danny Welbeck cukup mengejutkan ke Chelsea, di mana dia jadi pemain yang main di MU, Arsenal, dan Chelsea. Keren. Portofolionya mantep juga. Iya. Ya. Tapi memang ya kembali lagi sing tadi aku bilang tim-tim kayak gini, Brighton, Brentford itu mereka setiap tahunnya pasti akan kayak gini. Mereka karena memang Betul. tolak ukurnya memang bisnis. Ya, Gitu. ya. Cuma menarik mereka datengin si Luka Vuskovic itu pemain muda dari Tottenham Hotspur itu harganya lumayan. Jadi pengen lihat sih itu sejauh apa karena tim kayak Brighton berani datengin si pemain muda Vuskovic ini dengan harga yang cukup kalau nggak salah 30-an ke atas. Ya, kayak tukar tambah sama Van Hecke tuh kayaknya ya. Mungkin. Paketan. Oh iya. Oh paketan. iya. Terus sama Joel Veltman ini juga, ini kan juga dia kepingin ke Indo juga kan. Iya. Veltman kepingin masuk timnas Indo juga. Karena Ya merasa punya keturunan. I see. Ayolah, boleh lah, nggak apa-apa. Kita jadi punya pemain ini ya, Banyak yang main banget di tapi Premier kan League. back-nya. Iyalah, back semua tapi masalahnya. Iya. Oh, strike itu juga back ya ini ya? Pascal Pascal iya, back. Strike back Lah. juga. BKP. Iya. Ya, Mau pasang mungkin berapa memang back kita? Indonesia butuh bertahan guys untuk hidup. Kita lanjut aja. Beda. Konteksnya kayak bukan Salah sepak ya, bola oh, itu. ya, boleh salah maaf. Kita lanjut ke Chelsea nih. Nah, gila ya. Emang dari tahun ke tahun selalu banyak yang datang dan pergi ya Chelsea ini ya. Enzo nggak pergi. Ini salah satu tim Premier League selain MU yang pengen aku tonton Chelsea. Why? Karena Faktor Sapi Xabi ya. Alonso-nya. Oh. Itu I see. Valentin Barco itu kan yang bikin Inggris ini kan? Yang bikin ngeplak Oh kepala. iya, betul, yang betul, ngeplak. betul. Iya, Barco kan? Yang dikeplak Bellingham kan. Iya, Valentin Barco di Nah, Chelsea Sumpah kayaknya dia di Chelsea. emang ngumpulin pemain-pemain yang menjengkelkan. itu. Kayaknya dia, tapi Sebenarnya- anehnya dia sebagai tim London ya, dia ngumpulin Enzo Fernandez sama Valentin Barco Barco. sih. Itu kayaknya mereka setiap main nggak selamat sih dua Itu orang itu. itu Enzo ya mau dia di Chelsea ataupun keluar dari Chelsea itu minimal 2 bulan pertama itu ke semua stadion Setiap ke Inggris semua stadion pasti kebu disikat. itu. Iya. Pasti itu. disikat itu. Ya iyalah. Makanya dia kalau serem. mau yang selamat harus masuk ke klub-klub yang tidak mendukung pemerintahan Inggris seperti di Manchester. Ya mostly yang tim-tim gede kalau ke tim-tim kecilnya yang burung-burung mau semakin fanatik sama Inggris pasti. Ya, Ya. dia mau away kemanapun habis itu dia. Habis sih. Hati-hati ya Inzo Sumpah. ya. Sikat. Karena even Beckham pun dulu juga disikat. Sempat. Beckham disikat, Ronaldo pernah disikat. Padahal Padahal Beckham kan kaptennya mereka sendiri, gara-gara gagal penalti. Disikat dewe Disikat ambil. dewe sama satu baiklah. tim. At least ya 2 bulan 3 bulan pertama itu pasti itu. Tapi Enzo boleh ya lebih lama lagi ya. Oh, gitu. Sampai Pildun berikutnya mungkin ya. Tapi semua pembelian Chelsea ini patut dilihat sih. Morgan Rogers, Ya. terus apa sih Quenda, sama Cavaria itu ya. terus Palestra itu dari Atalanta. itu yang sebelumnya mau ke Inter malah disikat sama Chelsea. Cuman kehilangan Cucurea nih juga pasti berpengaruh sama Ya. Chelsea. Terus kirinya siapa sekarang ya berarti ya? Kalau nggak ada Sayap Cucurella kiri. ya? Iya, back kirinya. Oh, back kiri. Kayaknya si ini deh. Quenda ini deh. Ya nanti kita lihat lah ya waktu kita Iya. lihat timnya siapa. Boleh, ya. boleh. Menarik, Kita menarik. bisa lihat nanti di episode ini juga kita bakal lihat beberapa tim ya. Betul, kan? ada 7 tim. 7 Tujuh tim yang tim. akan kita bahas nanti ya. Terus Oke, Lanjut, ini kita lanjut. masih bahas bursa transfernya. Lanjut nih ya untuk klub berikutnya kita punya Coventry City yang ini dipromote ya. Yoi, baru promosi. Baru promosi dan Tuku yang- pemain akhirnya. yang dikenal Ya. cuman Awoniyi itu aja dari Nottingham, yang lainnya juga. musimnya nggak buruk Awoniyi. mestinya buat Awoniyi ya, tapi Iya. Kayak dari Afrikanya banyak ya. Awoni, Onyeka, Amanda, nama-nama Sisanya yang. nggak tahu ya. ya semoga ini. Cauna tuh dari Wakanda Cauna. kayaknya. Sama si, Waduh, Wakanda. semoga si Frank Lampard ada kejutan lah. Yoi, pengen lihat sih Coventry City bisa sejauh mana. Apakah Ya. langsung balik Menarik, lagi ke menarik. Championship ya bisa jadi juga ya. Oke. Bisa jadi tidak ada yang pasti di dunia ini, cuman yang pasti adalah Kalau Frank Lampard tidak belajar dari musim lalu dia nanganin siapa ya yang promosi itu ya? Siapa ya? Swansea ya gitulah. Siapa dan kawan kan kalau mainnya masih terbuka kayak gitu susah sih. Oke. Lanjut. kita lanjut untuk klub Crystal Palace. Ini
Tomiyasu Tomiyasu balik sama lagi Crystal Palace. ke Liga Inggris. Crystal Palace ini juga menarik, dia ganti pelatih. Cuman kehilangan Lacroix yang ke Chelsea buat ngisi back tengahnya. Aduh. Lacroix itu yang di capping sama Bellingham ya itu ya? Iya. Lacroix ya. Asik. Aduh. Oscar Nathaniel- Mingueza. Mingueza. Nathaniel Klein akhirnya nggak punya klub, yang nganggur dia akhirnya. Nganggur. Mantan back sayapnya Liverpool kan tuh. Nah, yang bingung ini barter McNeil sama Brennan Johnson ini cukup mengejutkan. Oh iya juga ya dia. Tanpa fee, Everton deh. swap. Swap aja kan mereka ya. Ya. Oke, itu Lanjut. untuk Crystal Palace ya guys. Kita next Yes. ada Tim apa nih? Everton. Everton. Ini siapa kiper Inggris lupa lagi aku. Jordan Masih Pickford. di sana ya? Iya benar. Everton, ya Christian Nogard. pengen lihat ini sih, Hayden Hackney ini. Ini Siapa? tuh Eden Hickey. Eden Eden Hickey, Hickey. oke. ini mantan pemainnya Michael Carrick ini. Katanya kesayangannya Carrick di Middlesbrough. Ini akan duet sama James Garner di Everton. Carrick itu ngelatih Middlesbrough dari musim lalu sebelum ditunjuk jadi ini. Semenjak Ole lanjutin. dipecat, Aha. itu kan dia aslinya kan Carrick, itu dipecat terus Terus dia keburu ya. keburu. Middlesbrough. Pelatih kepala. Yes, berarti Pelatih kepala. kepala. Hampir promosi tapi kalah di playoff. Playoff. Oh, I see. Berarti udah 6 besar ya berarti ya waktu itu ya pasti ya. Oke, menarik. Cuman Everton sebagai orang Merseyside yang kayaknya nggak sekuat Everton yang dulu ya. Dulu Everton tuh bisa ganggu papan atas lah. Cuman kayaknya kali ini lagi-lagi nggak akan sih. Oh. Dan musim ini Everton akan tanding di stadion yang baru. Udah Udah pindah ya. udah bukan jadi ya. Goodison lagi. Sayang sekali Goodison Park itu. Legend. Lah kenapa kok dilepas? Pindah. Pindah aja. Relokasi. Oh, Lebih bukan kecil. karena lagi renovasi kayak ini Camp Nou kemarin, bukan? Enggak, ini benar-benar benar-benar pindah. pindah. Ini udah pindah ke yang baru. Dulu itu antara Goodison sama Anfield itu paling jaraknya Ya, cuma terlalu berapa dekat kilo lah. doang. Jadi- Iya, terlalu dekat. Merseyside. Jadi ya. kalau mereka bermain Mainnya berbarengan tuh nggak sama-sama bisa. home bareng tuh nggak bisa. Oh, paham. Satu Jadi kota. agak ngatur jadwalnya jadi susah. satu daerah. Ya sama lah kan banyak tim-tim Premier League itu yang pindah stadion kayak Arsenal kan dulu di Highbury pindah ke Emirates Stadium. Kayak ini paling ya. Pogowonto sama apa? Loh, sama kayak Surabaya lah. Kan dari Tambak Sari pindah ke GPT kan. Oh, iya. Oh, iya benar. Surabaya kan dulu di Kelas Tambak November. Sari, Kelas November. Relokasi. Oke, lanjut. Kita lanjut ya guys. Kita punya Fulham. 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 Oh, Sama Oke. aja Fulham. Ini kedatangan pelatihnya Alvaro Arbeloa Iya. dari Madrid. Makanya dia bawa Gonzalo Garcia nih ya. Ya, Ini kan dia dulu kesayangannya Arbeloa kan. Iya, menarik Main ini terus sebenarnya. itu. Arbeloa. Ini kalau nggak salah akan ketemu sama Chelsea kalau nggak salah di opening nanti. Oh, menarik. Di opener itu Itu kalau nggak adalah salah. derby Iya London. iya. Iya Dari kan? London. Hah? Tahun juga sama-sama mantan Pelatih pelatih Real Madrid. Madrid. Oh, I Mantan see. pemain Real Madrid Yang- semua. Mantan pelatih yang dipecat Oh iya betul. Dipecat di waktu musim itu yang karena sama. apa? Oh, sama-sama iya pecatan Sumpah di Madrid ya. musim yang sama. Jadi di musim sama dia dipecat 2 kali. pecat 2 kan. Safi mengundurkan diri diganti sama Sapi Alvaro mengundurkan Arbeloa. diri diganti Arbeloa. Arbeloa. Arbeloa cuma nyelesain musim Nyelesain doang. musim toh. Oh, alah. Sekarang Sabi ada di Chelsea, iya. ini di Arbeloa Dan di sebelumnya Fulham. mereka rekanan di Madrid dan sama di Liverpool. Di Liverpool ya sama-sama satu tim. Cie ketemu lagi Ini nih. match yang cukup ditunggu-tunggu ya pasti buat para fans Derby London Barat nih. Yoi. Chelsea dan Fulham. Ada fansnya nggak sih di Indonesia? Ada. Ada belum ya? ada. Oh, oke. Itulah. Kita langsung lanjut aja ya guys. Karena masih banyak banget klub yang bakal kita lihat bursa transfernya. Kayak Hull City ini ya. Hull Ini yang City. Hull City ini long Hull time. ya. Nah, ini long time no see nih. Lama Ya. banget gak naik Premier League. Ya cuman Jack Butland aja ya yang kayaknya aku kenal namanya. Itu Matt Target. Wait. Hidema target ya, Samorita. Hidema Samorita ini di Sporting keren banget. Mau ya ke Hull ya? Duit bos. Iya sih. Premier League kok. Hidema Samorita ini sayangnya udah kepala 3 aja. Jadi nggak masuk. Ini apa pemain Jepang ya di masa Morita? Jepang. Sudah nggak masuk ke timnas lagi ya berarti? Masuk kemarin masih masuk. Maksudnya umurnya masih 31-an lah. Cuma maksudnya itu digadang-gadang bagus duetnya waktu itu di Sporting Lisbon sama Humeland. Yang sekarang ke Atletico kalau nggak salah ya. Ya duetnya sama itu Morita dua jangkar bagus. Gitu. Oke.
Tapi banyak juga yang di let go. Yes. Ada beberapa nama yang ini familiar nggak? Nggak ada, ini dari Nggak Liga ada ya? Championship loh. Oh iya sih, kan baru promosi mereka ya. Udah Iya. buangin aja itu buangan ke Premier. Udah lama bersama. banget ini mereka nggak naik ini. Lanjut. Lanjut yuk kita Welcome. membahas. Gimana? Ipswich. Ipswich. Daripada salah Di ya. antara 3 tim promosi ini yang belanjanya paling luar biasa. Yoi, Enciso para gue ini ya, yang rambutnya putih itu Enciso. kan. Ya, Enciso. Isa Diop, Dyson Maeda nih. Ini yang fotonya apa gundul ternyata berambut. Nah, Oh. kemarin kan gitu kan waktu di Iya, Jepang iya. kan. Coba Paham. Untuk tim promosi mereka serius nih untuk bursa transfernya ini. Cuman sayang sekali akan Beckett dibuang ya. Iya, Main tuh di pergi tuh Millwall. akan Beckett tuh. Hampir saja menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Yo, so Iya. sad. Cuman ya itu apa Ashley Young, Si Liang itu Ashley familiar Young aku. yang apa Dulu pemain si MU. lumba-lumba. Pensiunnya di Pensiun. Ipswich ya. Umur berapa emang dia? Asli yang Cukup tua sih. Itu ya hampir Ronaldo mungkin 39. Ya, Asli si ya. lumba-lumba ya, si jago diving ini ya. Si lumba-lumba. Hap. Tuh. Lanjut, Lanjut ya Lanjut. kita. Leeds Leeds. United. Nah, ini dia ngambil Ini tarik kemarin dibahas-bahas terus ya, di tarik ini. Sassuolo ya, karena kan dia kaptennya Sassuolo. Ditarik. Partnernya Jay dibeli sama Leeds. Sama James Trafford juga cadangannya Donnarumma kan. Diambil sama Leeds juga. Cuman dia kehilangan Pascal Struijk, Isaac Smith itu juga, Jack Harrison nggak terlalu sih. Sama Ilan Meslier itu yang kipernya dia. Yes, banyak Liang tua pemain-pemain banget, bagus 41 ya. ternyata guys. Ya, So old, bye-bye. Calderlo. Posisi apa itu? Calderlo. Kiper. Oh Kiper iya, itu. kiper. Kipernya diambil 2 itu, hilang 1 ke Arsenal, 1 ke MU. Oh, tapi dilem. apa mereka kedatangan kiper bagus tuh James Trafford. Iya, iya, iya. Oke. Oke, begitu untuk Leeds United. Ya, kita langsung lanjut aja ke klub berikutnya karena kita masih punya banyak banget. Nah, Liverpool nih. Liverpool selamat ya dapat Ronald Araujo. Katanya bagus di Liverpool. Katanya bagus. Masa sih? Ini kayaknya memang lagi karena susah aja sih cari back Ronaldo. Sorry. Iya, akhirnya dia bingung siapa kan, duit nggak ada ya kan. Dia padahal jual Robertson, Konate, Salah. Nah, Salah itu pindah kemana itu? Trabzonspor tuh di Turki. Turki. Kayak dewa penyambutannya dia di sana. Iya, betul. Bener, semua satu stadion full dirayakan. Iyalah. Iya. King of Egypt, bro. King of Egypt. King of Ya, Egypt, iya. bro. Sebenarnya semua yang didatangin Liverpool ini semua layak dilihat sih sebenarnya karena kan Oke. baru di bawahan arahan Iraola. Ini antara Ronald Araujo sama Jeremy Jagger kayaknya gantian buat nemenin si Van Dijk ya. Van Dijk. Ya cuma ya aneh aja sih kenapa kok Ronald Araujo di La Liga aja sometimes dia itu kalah speed, apalagi di Premier League harusnya jadi ya kayak punya kalau misalnya mainin Ronald Araujo harusnya kayak punya twin tower gitu kalau di Iya. belakang. Ya kemungkinan nggak akan berani main high defensive line ya. Kalau Selesai dilariin gitu. Jeremy Jagger kayaknya lebih menarik. Mm-mm. Victor Munoz ya nggak tahu tuh karena pemain muda. Karena yang datang katanya cukup menarik, yang pergi pun juga nggak jelek-jelek loh. Nah, menurut kalian gimana nih untuk bursa transfernya Liverpool di musim ini? Akankah membuat Liverpool Makin jelek. makin jelek? mereka itu Makin mungkin kesulitan. nggak bisa bergerak yang kayak gimana karena mereka kan sebelumnya udah ngeluarin duitnya banyak banget. Ya musim lalu dia Heeh, belanjanya terlalu jadi mahal. Oke. Jadi mungkin pressure-nya si Iraola adalah ngeluarin potensi pemain-pemain mahal yang dibeli sebelumnya yang musim lalu nggak dikeluarin sama si Arne Slot. Arne Slot gitu. Paham. Jadi seharusnya mungkin kita ngelihat pembeliannya nggak datangin siapa-siapa ya, tapi sebenarnya kan di squadnya itu masih lumayan, Iya, gitu, iya, masih iya. lumayan. Makanya kalau menurutku tugasnya Iraola mungkin sedikit tidak lebih berat daripada Enzo Maresca ya. Ya, tapi juga karena Liverpool tuh pelit kalau urusan gaji. Oh, iya, gitu. Itu yang bikin pemain mau ke situ tuh susah ya. Oke. Sedangkan ini Cody Gakpo lagi digodain sama Tottenham juga gitu kan. Wah. Bisa lepas tuh. Gaji Iya. di Liverpool kan si Luis Diaz tuh yang ngomel kan, dia keluar karena gajinya kurang, dia pindah ke Monza. Kalau Iraola berhasil ini, mungkin eranya Iraola tuh mungkin nanti bisa panjang kayak Jurgen Klopp ya. Karena kan secara sistematis kan Iraola kemarin bagus banget ya Bournemouth.
Oh bener, untung tadi aku nggak pakai baju Liverpool, bawa tuh aku. Loh, Karena mau kenapa? membela kawan aku gitu, tapi ternyata enggak deh Mas kayaknya. Diko, I love you Mas Diko. Oke, kita lanjut ya, untuk klub berikutnya adalah Manchester City yang bakal kita bahas Ini nih. dia. Ini dia Makin awal abis ya. awal kehancuran ya. Awal Kayaknya kehancuran. memang ditinggal Pep itu pemainnya tuh sisanya juga Iya, jelek. betul. Yang dia ambil Elliot Anderson yang overpriced juga kemarin waktu iya. main kurang juga sih. Ya. Setuju kalau itu aku. Sebenarnya belum tahu ya arahnya Enzo Maresca ini main kayak gimana. Kalau terakhir kan waktu dia di Liverpool dia pakai 3 back ya. Di Chelsea. Oh sorry, Liverpool, Chelsea 3 back ya. 3 back. Nah, kemarin Gila. bermain 4, mungkin dia nggak mau banyak merubah apa yang sudah dilakukan si Pep ya. Tapi itu kelihatan banget nggak ada chemistry-nya sama sekali di Iya. semua pemainnya. Gitu. Hmm. Jadi kalau Community Shield kemarin membosankan kan kayak City nggak ngapa-ngapain ya. City Miskom nggak terus. ngapain nggak tuh? Ya karena pemain-pemain yang intinya Rodri hilang, Ya. John Stones hilang, Bernardo Silva. Itu Iya. yang krusial ngatur Iya. pemainnya City. Jangan sebelumnya sudah kehilangan Kevin De Bruyne. Iya. Tengahnya tuh kayak habis dulu tuh ya Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne. Hilang 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 semua semua. tiga-tiga ya kacau lah pemain tengahnya. Inilah Yang apa namanya? digantikan sama Elliot Anderson ya. PR-nya susah banget. Berat. ini. Jahat. Jadi, Iya ada Akanji, Ake. hilang kemarin semua. sebelumnya kan mikirnya Elliot Anderson angkat tandem sama Rodri masuk ini. Masuk. Harusnya Iya. masuk. Ternyata. Kalau Elliot Anderson suruh sendirian masih nggak jelas pasti nggak jelas. Karena kemarin di Inggris juga pemainnya jelek juga loh Elliot Anderson. Itu maksud saya. Kenapa kok mahal sekali? Cuman ya mungkin ada yang tidak kita lihat kali Yang ya. pasti Yoi. dia adalah homegrown player. Oh, Intinya oke. dia kalau di Liga Inggris tuh kalau dia homegrown player, orang Inggris itu harus ada sebagai syarat klub gitu loh. Ya, Itu yang bikin ya, harganya ya, ya. jadi naik. betul. Oke, paham, Itu salah paham. satu faktor kenapa main Inggris tuh mahal. Tapi segala lini loh. City ini kurang. Belakang bolong, tengah Ya bolong. depan aja Halan. Ya tapi nggak ada cadangannya juga. Nggak ada cadangannya. Kalian tuh kok kasihan banget ya. Nggak ada cadangannya Kayaknya. Gimana nih City ini? Iya. Fans City gimana perasaannya? Ya, Tulis di karena- kolom komen ya. Betul. Dia Nggak takut apa-apa. kayaknya dia bisa dituntut ya. Mereka kan nggak pernah ngalamin kayak gini. Pernah dulu. Oh fansnya Iya, sekarang ya. yang sekarang. Kan fansnya City iya, kan iya. bocil-bocil nih, Ah. anak yang baru nonton di tahun 2010-an kan. Ya mereka kan nggak pernah ngalamin City Masa-masa aslinya City ya. City Sebelum OG ya. eranya Aguero ya. Sebelum eranya Sheikh Mansur. Jangan Sing lupa Mansur. tuh dari musim kemarin tuh backnya City itu sudah penurunan loh. Baik itu Ruben Dias, baik itu Iya betul. siapa itu Josep Guardiol. Hmm. Yang kasihan tuh Kusanov tuh sebenarnya bagus ya, cuma diteter terus dengan umur semuda itu ya. Nggak apa-apa latihan. Yuk semangat Mas yuk. Suspek. Kusanov bisa ya Kusanov yuk. Iya. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Manchester adalah merah. Semangat ya fans City ya. Halan Lanjut. kayak pundaknya berat banget nih ya. Tapi kita lanjut aja ke klub berikutnya yang akan kita bahas. Masih ada? Alah, ini belum kebahas lagi. Ini baru ada 3 sebenarnya hitungannya yang Ya, datang ya. 3. Andre Ya. Santos dari Chelsea, Yuri Tielemans sama Calderlo. Ini sebenarnya kalau omongnya sih katanya masih cari satu gelandang bertahan lagi. Kurang seminggu nih padahal. Katanya Untuk gantiin siapa? Casemiro. Nah, si Kone tuh AS Roma tuh Iya, katanya. banyak. Ada yang inilah. bilang Tchouaméni apa Kamavinga karena di Madrid nggak kepake. Aku sih Kone sih kalau aku. Kone. Serah lah pokoknya Mana datengin Kone? pemain lah. Datengin pemain. Iya ya, agak kurang banyak ya pergerakannya MU di bursa transfer ini ya. Lebih hati-hati. Kayaknya dia memang sudah nggak yang main asal mahal kan. Jadi kalau Oke. dibilang ini belanjanya ini murah hitungannya dua. Iya. Oke. Sama mereka itu yang di luar planningnya mereka itu kan si Marcus Rashford ya. Rashford balik. Nah, Itu yang mereka di luar. berharap itu kan dia itu akan dibeli sama Barca. Barcelona Oh sehingga gitu. Ya punya duit lagi iya buat slotnya si Marcus Rashford ini kosong, dia bisa beli lebih murahan, gajinya Rashford mungkin bisa buat beli pemain yang lain Pemain. ya. Ternyata Marcus bertahan nih, jadi mereka masih harus bayarin Rashford tiap pekannya 300 sekian pound sterling lah. Tapi dengan baliknya si Rashford, kalian happy kan? Atau enggak? ya biasa aja. Biasa aja sih. Biasa Oh, aja. biasa. Karena Gaji tertinggi Rashford. Iya, salah satu gaji tertinggi. Wah. 300 ribuan something lah. Ya, dan kan kita masih fokus perpanjang kontraknya Bruno Fernandes. Kalau iya. untuk squad depth, Rashford nggak ada masalah. Iya. Cuma karena Rashford tidak pindah sehingga menghambat neraca keuangannya yang Waduh. dia aja. Ya
Jadi mau ngambil siapa nih jadi kayak ketunda gitu ya. Karena memang sebelum-sebelumnya buang-buang duit percuma banyak sekali. Harusnya yang akan datang sih, yang akan datang. Ya harusnya minimal 2 pemain lagi itu harus datangin sama. Ya harusnya itu back kiri sih kalau aku, back kiri sama gelandang bertahan. Gelandang satu lagi. Kalau Zirkzee keluar ya mungkin sama striker. Bisa nambah striker lagi satu. Ya kita masih punya waktu sampai tanggal 1 September ya. Kira-kira akankah Manchester United mendatangkan pemain lagi atau tidak? Nah kita tunggu aja ya. Kan mau Tsunami Trophy. Oh ya katanya. Iya dong. Bukannya katanya tiap tahun ngomong gitu. Loh. Oh enggak ya, salah. Sorry, kita next. Yakin aja dulu. Aku tidak membenci Manchester United, cuman karena terlalu banyak yang seneng. Jadi oke, gitu. Ini kita bakal bahas Newcastle United. Newcastle, terima kasih ya buat Anthony Gordonnya ya. Iya. Ya dia kehilangan Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Anthony Gordon, Kylian Trippier. Iya banyak ya. Target Pemain utama ya. Inti-inti semua nih hilang semua. Sak pelatih nih hilang. Sak pelatih nih hilang. Kayaknya ini udah males ya orang Arabnya ya. Iya, ini aku juga nggak tahu nih. Dijual lagi kayaknya. Mau dibawa kemana sama Arab? Tak kirain Iya. mereka akan gelontor uang. Iya kan dia gelontornya beli Isak kemahalan. Sekarang malah dilepasin semua. Dilepasin semua. Gila ngelepasin lumayan. Datengin pelatih penggantinya juga dari Arab. Oh. Ya musim lalu kan dibilang wah ini bakal jadi City berikutnya, tapi ternyata ya musim berikutnya ya dijual Liga apa ya, aneh ya. Lebih ke pengennya orang Arab itu si kuda lautnya diganti onta tuh kayaknya dulu. Pokoknya diarabin semua anjir. Penting Arab. Itu bacanya dari kanan ke kiri. Karena memang dia NU. Oh NU ya. Kok bisa NU? Kamu serius apa enggak sih? Iya benar nih Newcastle United. Newcastle United. Bener. Oh iya betul. Kamu NU. Kalau saya nggak bisa mikir NU itu langsung kayak hijau, iya. hijau di kepala Kalau gue. di TV jadinya memang NUFC. NUFC. Aku mikirnya green tea gitu. Mikirnya tadi. Bapakku NU, ibu Muslimat. Oke, daripada dengerin Nando nyanyi, kita lanjut aja bahas untuk klub berikutnya. Nottingham which is Forest. Nottingham Forest. Ini sih menariknya cuma karena pelatihnya diganti Oliver Glasner aja. Wah, datengin Osman. Osman siapa? Diomande. Ini juga digadang-gadang dari musim lalu back bagus, wingback bagus, harganya mahal, tapi ya datanya di Nottingham Forest. Ya, padahal duitnya Nottingham lagi cuan banyak tuh Elliot Anderson kan. Iya, belilah. Malah beli something dia. Itu Stephen something. Benda. Yang heran tuh Stephen malah something. apa pelatihnya si Oliver Glasner itu habis juara conference ditawar AC Milan, ditawar kemana-mana larinya cuma ke Nottingham Forest. Ya dia memang ternyata Nyaman aja. ya, Di segitu-segitu aja. Robin Hood ya. Iya, Robin Hood. Mungkin di Forest ya. Enggak, karena Robin Hood emang dari Nottingham. Oh gitu. Oke. Info lagi tuh. Info baru nih. Kita lanjut ya. Untuk ke klub berikutnya kita punya Sunderland. Datangnya satu, perginya banyak. Ya ini cuci gudang kayaknya ya Bang Sunderland ini ya. Iya. Tapi menguntungkan karena pembeliannya Thomas Meunier menyebabkan Calvin Verdong di Lille nggak punya saingan harusnya ya di back kiri. Asik. Sampai sejauh ini. Ya. Main nih. Tapi ini pun yang pergi kayaknya bukan yang inti deh. Iya. Ya si Masuaku, terus sama Bertrand Traore itu aja sih yang punya. Mereka masih punya Granit Xhaka, masih ada Levy, Ya semua masih ada. masih ada semua kok. Jadi yang pergi ini kayaknya bukan Ya, inti lah. Anthony Patterson dia ke Wrexham mungkin mau ikut syuting. Mau ikut. Tahu kan kenapa? Apa? Ya kan ikut syuting Ryan Reynolds ya. Jadi Oh Ryan iya. Reynolds. di Iya, iya, iya. Deadpool. Mungkin- Wrexham pemiliknya si Ren Reynolds ya. Reynolds. Wrexham ya. Ternyata Masuk mengarahnya ke sana ya. Lebih baik saya mengarahkan ke klub berikutnya. Ya. Ini adalah Tottenham. Hotspur. Nah ini yang belanja banyak ini sebenarnya hitungannya si Tottenham ya. Yoi. Dia beli Sandro Tonali buat ngisi tengah, Matheus Fernandes mahal-mahal semua kan. MU katanya mau beli Fernandes nggak usah. Nggak usah. Kemahalan. Kita nggak perlu yang mahal. Van Hecke, Senesi, Andrew Robertson gratis ya. Senesi gratis. Senesi gratis, Dubravka nih jadi percadangan juga. Yang kayaknya. bikin mungkin Tottenham ini mengerikan adalah bukan masalah pembeliannya, tapi masalah sekarang pembelian ini diimbangi dengan pelatih yang jelas. Oke. Serbi gitu kan. Ya, Mungkin kalau betul, sebelumnya Serbi. kan oke dia beli pemain tapi kan pelatihnya jelas. Ini satu saat mungkin dalam beberapa tahun akhir mungkin ini ada pelatih pilihan terbaiknya Tottenham.
Dan meskipun kehilangan cuti Romero, Vuskovic sama Jet Spence kayaknya sih tetap pembeliannya lebih bagus. Kayaknya si lini belakangnya duet ini Belanda. Betul, Van de Ven, Van Hecke. Cuman ya back sayapnya ya mending Robertson sih daripada Jet Spence. Robertson, kanannya masih ini Pedro Porro. Robertson itu masih belum setua itu ya, Robertson? Tua tapi masih oke lah. Oke guys, kita langsung lanjut aja ya untuk ke tim. Oh, sudah habis ternyata. Sekarang kita langsung aja ngebahas calon-calon juara nih. Ya, Tottenham karena pembeliannya bagus dan juga pelatihnya De Zerbi itu tadi itu yang bikin mengerikan. Jadi dia bisa masuk. Cuman memang kiper ya. Kipernya kayaknya main Kinski ya. Iya. Cuman dengan misalnya anggaplah Robertson di kiri, Van Hecke sama Van de Ven, terus kanannya Pedro Porro. Senesi kayaknya cadangan juga gak sih? Harusnya dengan squad kayak gini dan faktor De Zerbi ya bisa berbicara lah. Sandro Tonali di tengah, Matheus Fernandes sama Xavi Simons ya. Xavi Simons ya. Dia masih punya James Maddison, masih punya Kudus, Kulusevski, Bentancur. Iya, berarti kedalamannya lumayan nih sekarang lumayan. Dan memang strikernya aja sih yang kurang. Richarlison sama Dominic Solanke. Sama tantangannya ini ya, De Zerbi itu punya track record ada aja masalahnya sama pemain. Jadi kayak dalam satu musim itu kayak jarang akur gitu. Pasti ada salah satu itu ada yang ininya crash-nya gitu. Kayak Mourinho ya? Mungkin itu nanti mungkin De Zerbi ini bukan faktor teknis ya, lebih ke faktor non teknis mungkin yang bakalan ganggu. Oke. Cuman bisa berbicara banyak harusnya. Harusnya sih nggak 17 lagi. Kalau cuma perbandingan dari musim lalu sih jauh sih. Prediksinya akan di mana ketika akhir musim? Big Six lah. Champions League? Nggak tahu. Cuma kalau aku sih Big Six lah. Big Six ya. Nomor 6 paling. Europa. 7 gitu. 6 atau 7 ya. Siapa tahu untuk kolega Salah Umpan ini punya prediksi juga, silakan ya tulis di kolom komentar atau ya. Indospurs ya namanya ya. Anak Indospurs. Vide, Andre Lapian, anak Indospurs tuh. Lapian tuh ngapain coba sih? Aku dulu suka karena Kane pindah, aku ikut pindah ke Arsenal tapi. Kasihan tapi. Pengkhianat kamu berarti ya? Enggak lah. Ya kan sama-sama itu North London, Tottenham sama Arsenal tuh musuhan. Jangan gitu-gituin Pak, nanti banyak yang komen nanti. Nggak ngerti aku soalnya. Saya nggak ngerti guys. Ya, disclaimer. Gak apa-apa. Iya, masih belajar kita. Nggak ngurus aku bawa hina kok. Kita lanjut ngebahas tim selanjutnya ya guys, which is adalah Chelsea. Ini dia nih pemainnya banyak banget ya. Banyak yang nyebelin. Ya cuma 2 ya. Tapi ini no pressure lah buat Xabi Alonso. Ya tapi harapan cukup tinggi dari fans Chelsea di mana Chelsea bisa bangkit karena musim ini nggak main di mana-mana lagi selain di Inggris doang, paling cuman poin plusnya Xabi ini sama kayak Michael Carrick musim lalu ya, nggak main di mana-mana, fokus Premier League, mungkin FA sama Carabao, sisanya kan dia nggak main. Ya, dan Robert Sanchez, backnya kehilangan si Kukurea, kemungkinan yang main di back tengahnya si Lacroix, kanannya Reece James ya kan, paling Fofana Lacroix kali ya, atau Badia Sile itu. Itu kayaknya. Kirinya nggak tahu, Colwill mungkin. Atau ya Gusto Gelato itu yang bego banget kemarin waktu. Temen sampean pemain favoritnya saya. Bego kenapa nih? Bego kenapa? Yang waktu Prancis lawan bisa nyerang atau bertahan itu loh. Enggak pernah balik itu loh. Gusto Gelato. Cuma telat. Menarik melihat perannya si Jordan Henderson sama Danny Welbeck sih. Mau dibuat kayak apa sama si kayaknya cuman motivator kayaknya. Motivator. Dan jangan lupa the king is back, Mikhailo Mudryk. Mudryk habis kena ini ya kasus doping. Iya, udah gak main selama setahun, akhirnya sekarang bisa main. Dan pertanyaannya apakah Cole Palmer sama Gittens bisa main bagus musim ini? Karena musim lalu jelek kan mereka. Harusnya si yang dalam sorotan Cole Palmer sama si Morgan Rogers yang baru dibeli mahal kan. Pedro Neto kayaknya keluar deh. Mau ditarik siapa Pedro Neto itu? Sempat ramai juga ya. Mau keluar. Cuman memang yang harus dilihat itu strikernya tajam Joao Pedro sih. Iya, itu paling membahayakan itu. Sisanya kayaknya mau dijual deh itu antara Nico Jackson yang dialog semua mau dilepas. Karena kan Estevao baru datang juga kan. Harusnya Xabi bisa ngeramu tim ini lah karena notabene
pemain ini kan tim muda, dan itu yang disukain sama Xabi. Beda sama tim sebelumnya di Madrid, dia kan kayak nggak di under respect gitu loh ya. Ya. Kalau ini lebih punya kontrol lah ya di ruang ganti ya. Harusnya Xabi bisa berbicara banyak. Oke, menarik kita lihat gimana fans Chelsea. Ini di akhir musim peringkat berapa kira-kira Chelsea dengan kayak gini? Bisa 4 besar sih dia. 4 besar ya Chelsea ya. Akhirnya ya setelah peringkat 10 akan 4 besar. 4 besar paling Arsenal, MU, Chelsea, sisanya antara City atau Liverpool. Oke. Kalau Oka? Iyalah antara 4 atau 5 lah. 4 atau 5. Oke, menarik untuk itu, Bu. Ya. Sekarang kita lanjut. bakal melanjut. Kita bakal bahas untuk Liverpool ini dia. Kenapa kamu ketawa? Apa yang kamu ketawakan sih? Ini kayaknya ya juga aku sih nggak yakin Iraola bisa berbicara banyak sama Liverpool ya. Oke. Karena sisaan pemainnya itu dia nggak mikirin regenerasi gitu loh. Kiper Alisson sudah tua. Oh Ya, Van Dijk ini udah tua juga loh ini. 36 apa 37 gitu. Tua ya wisannya. Van Dijk itu udah tua. Sedangkan partnernya pilihannya cuman mau Jacket, Araujo, Joao Gomez tuh kan. Pilihannya. Back sayapnya sisa siapa? Kerkes, 35. Simikas. Ya, 36. Berarti kan nanti 36 kan. Bener. Udah tua kan. Tua juga. Frimpong tuh sebenarnya kalau aku lebih suka dia di sayap, bukan dia di bek kanan gitu. Di tengah juga habis semua kan. Dia mau nggak mau kan Szoboszlai yang akan mimpin lini tengahnya. Sama nggak tahu Harvey Elliott mungkin yang akan dipakai. Sebenarnya sama McAllister. Tanda tanyanya itu sebenarnya banyak di midfield sih. Mereka nggak punya sebuah komando serangan lah. Itu Iya, sih. padahal isinya juga ini ya, bukan Namanya nama-nama. nama oke, cuman nggak jelas namanya. Endo Siapa McAllister tukang pukul. Szoboszlai sedikit menyerang tapi Stylishnya bukan kan? tapi bukan ini yang komando nyerang. Wolves itu kan bermasalah sama fisik di Premier League gitu. Jadi ya berharapnya sih sesuai dengan namanya, saya nggak berbicara banyak ya. Cuma ya nggak tahu karena faktor lainnya adalah Liverpool ini ego-ego bintangnya sudah hilang semua. No Robertson, no Salah. Jadi tidak ada pemain bintang yang vokal. Seharusnya ruang ganti itu bisa dipegang sama Iraola gitu. Cuma secara taktik apakah bisa berbicara banyak ya coba ntar kita lihat ya. Kalau di Champions League kayaknya kok tewas sih. Iya. Kalau di Champions League kayaknya tewas, kalau di Premier League ya so-so lah. Ya paling ngandelin Ekitike sih. Ekitike, Isak itu. Attackersnya ya. Dan bagaimana Iraola bisa memanfaatkan Florian Wirtz sih sebenarnya. Kalau di musim lalu itu kan si Arne Slot itu benar-benar gagal memanfaatkan Wirtz. Jadi Wirtz dipaksa untuk bermain ini nyuplai ke kanan ke kiri, ternyata dia tidak bisa kalau tidak ada space. Nah, ini apakah Iraola bisa baca itu? Ternyata harus ada yang nemenin si Wirtz untuk agar Wirtz ini tidak diduel oleh back-back lawan, sehingga ada yang mengalihkan pandangan untuk Wirtz ini bisa berdiri bebas. Gitu. Oke. Kita akan melihat apakah Iraola bisa meng-unlock ya pemain-pemain mahal ini ya. Benar banget. Wah, pemain mahal ya. Iya, dan apakah season ini teman kita Riko akan sedih atau senang? Nah, kita lihat aja ya. Yoi. Langsung kita lanjut ke Aston Villa nih ya yang bakal kita bahas. Let's go. Ini dia. Menarik karena ketambahan Suzuki sama AWB ya. Betul. Jadi kemungkinan Emi Martinez tetap main sih. Menarik sih ada Suzuki ini menarik. Kipernya jadi banyak ya berarti ya. Ada Bizot, Emi Martinez, Suzuki belum masuk makanya. Sorry. Belum masuk. Ya, cuman kemarin waktu di Indo yang main kan back tengahnya Pau Torres sama Lindelof ya. Nah, karena Konsa juga belum balik. Kayaknya kanan either ya bisa Konsa juga bisa, Cash bisa, AWB bisa, kirinya Ian Maatsen. Kayaknya kiri malah yang kurang karena Digne pergi kan. Iya. Digne pergi jadi akhirnya Ian Maatsen ya semoga dia mau naturalisasi juga ke Indonesia. Atau AWB mau ditaruh kiri sama Emery? Enggak mungkin, AWB itu jadi kanan tuh bener cuman enggak usah maju.
Nggak usah maju. Loh, AWB itu kalau untuk defense itu bek kanan terbaik saat ini. Iya, iya. Oke, Wan Bisaka ya. Wan Bisaka. Harus diakui dia Spider-Man itu. Dengan aspek ini ya, defensifnya ya. Iya, tapi nyerangnya passing aja nggak bisa itu orang. Menarik adalah bagaimana cara Emery memainkan Victor Lindelof. Ya. Yang mungkin kalau di MU itu dieksploitasi kelemahannya yaitu speed sama fisik. Sama Emery ini berbeda. Dia dimainin CDM loh. Iya, dimanfaatkan kelebihannya. Dia punya passing range yang bagus. Terus membaca permainannya bagus, itu dimainkan. Dan biasanya tidak dimainkan secara full time. Seperti di final Eropa. Gitu. Jadi itu menarik. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu kunci untuk menggantikan Yuri Tielemans ya. Gitu. Misalkan di tengah dia kehilangan Morgan Rogers, kehilangan Tielemans juga, boleh digedein nggak ini? Nah, jadi ya lumayan akhirnya ngandelin John McGinn ya di kanan. Sisanya pemain tengahnya juga bingung tuh. Paling Kita lihat tuh Buendia, Ross Barkley. Yang bersinar di World Cup tuh kemarin siapa? Manzambi. Manzambi itu gelandang 20 tahun dibeli mahal tuh, ntar di bawah Emery gimana? Ya, tapi tetap striker Oli Watkins sih tetap. Sama rising star Alejandro Garnacho jadi nggak itu? Ya kita lihat lah. Lihat aja ya. Maju itu ya sama Oli Watkins ininya, posisinya. Atau Oli Watkins. Oh iya striker. Sama-sama Cuman striker. Maju itu kan yang kemarin main Baru, kan, yang gede iya. banget itu kan. Oh. Apanya Pak? Badannya? Badannya, Oke. itunya juga mungkin. Mungkin ya. Kakinya. Oh, Kakinya. iya. 17 Betisnya, tahun tuh. betisnya. Masih 17 tahun, underage Lutar, nggak boleh. Loh. Apa? Kan boleh main buktinya. Oh, boleh. Boleh Boleh. dong. Underage yang lain kalau masuk ke Apa ya, Dok? di tempat hiburan nggak boleh, masih ya belum benar, boleh dia, benar. masih belum kecil. 21 kan? Iya. Ya sudahlah, kita Next. langsung bahas aja untuk Manchester United nih yang sekarang nih. Monggo Bapak-bapak. Oh silakan. ini Gimana Ini nih? dia. Cal- Waktunya. FPL pasang semua itu pemain MU. Yo, FPL pasang semua ya? Enggak sih kalau aku. Onana cabut ini melegakan nggak? Melegakan ya. Dipinjemin aja kok. Pinjemin. Iya, dipinjemin. Melegakan, tentu melegakan. Cuman Melegakan, memang cadangannya dari Lemens belum Kurang. ada ya. Iya. Itu. Apa? Kalau Darlo itu nggak tahu mainnya kayak gimana. Cuman yang pasti kalau aku yang susah itu di MU adalah bebek sayapnya ya. Kita lihat Darlo mainnya Darlo. kayak gimana musim lalu. Mazraoui itu bagus tapi nggak konsisten, sering cedera juga. Kalau bek tengah masalahnya adalah cedera. Sebenarnya kalau De Ligt main dan sama Martinez. Martinez kalau Oke. main kayak di Argentina ya. Iya. Nah, itu mah ngeri banget. De Ligt Sayang Martinez. cedera ya terakhir ya, Martinez ya. Ya, memang gampang cedera Martinez. Tapi masih ada Leny Yoro yang muda sama Eden Heaven itu sekarang yang malah main terus. Kayaknya jangan-jangan nanti starternya Maguire sama Eden Heaven bisa-bisa. MU ini kalau sebenarnya kalau kita tidak ada Champions League, squadnya MU ini nggak ada masalah sebenarnya. Aman aja. Aman aja. Cuma yang jadi masalah adalah musim ini kita kembali ke Champions League gitu kan. Jadi Butuh memang kedalaman. butuh kedalaman squad. Kalau memang dilihat dari nama, ya so far kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ini masalah. Lini belakang yang paling dalam tanda masalah kutip sih. mewah. Tapi Cedera semua. iya, semua adalah rawan cedera. Gitu. Tapi bek kiri nggak ada selain Luxio. Betul. Hari Amas pun itu dijual. Oh, masih ada dia. Oke. Gitu. Selain Luxio nggak ada cadangan buat Dan bek kiri. itu mungkin aja sih. yang fit Harry Maguire udah cukup tua. Iya, Bisa- Harry Maguire tuh umur berapa sih? 30-an. 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 5 ke bawah atas? Bawah. Bawah, oke. Harry Maguire yang Boros ya mukanya ya. ya, paling fit tapi kelemahannya sudah tua sama Speed. perkara speed ya. Nggak adil juga kita serahkan ke Leny Yoro sama Eden Heaven. Selama pramusim memang mainnya bagus tapi untuk pemain semuda mereka masalah konsistensi kan jadi masalah sama Fraser. Luke Shaw konsisten memang tapi tidak ada backup plan. Oke. Tuh, dan Malaysia kan bisa dijual juga kan. Dalot Dilepas. Dalot mah. back yang paling fit, tidak pernah cedera, tidak pernah akumulasi, tapi ya mainnya Tapi gitu-gitu tidak aja. pernah jago. Tapi Emang kurang. begitu mainnya. Dan di tengah kayaknya Mason Mount akan dimajukan Ya. kayaknya ya. Sedangkan yang di belakang akan Kobbie Mainoo dan Tielemans. Ya, Aku pribadi ini tertarik sama Mason Mount di musim ini akan main gimana. kayak gimana ya. Karena di pramusim sebelum cedera lagi itu mainnya bagus
gitu. Betul. Bagus. Intinya yang kali ini Carrick suka pemain-pemain yang punya passing range. Ya, Punya passing dia range. nyari yang kayak dirinya lebih tepatnya. Iya Ya? sama. Heeh. Kayaknya Xabi Alonso kan gitu juga ya. Heeh. Carrick gitu juga nyari pemain kayak dirinya, makanya Tielemans dimasukin, Andre Santos. Andre Santos tuh pinter dibuat putar badannya masuk ke ruang kosong sebenarnya. Oke. Ya bisa nemenin Bruno Fernandes nanti buat cari-cari ruang sebenarnya. Sejauh ini ya pembelian MU sudah tepat sasaran. Misalnya kayak kalau Caballero untuk backup, ya lini tengahnya oke, dua midfield yang beda karakter. Jadi nggak ada masalah dengan pembelian sekarang, cuma kurang banyak. Kurang. Arahnya udah benar, kurang nih Arahnya udah backnya nih bener. terutama back kiri. Kalau yang di depan itu sebenarnya ya udahlah 5 nama dari situ tuh bisa untuk jadi starter Ya, ganti-gantian. selama Kecuali Zirkzee Zirkzee nggak ya. keluar ya udahlah. Ya Zirkzee itu Cukup cuman ya. sebenarnya enak arah itu. Enak. Tapi arek itu. lambat. Oke. Mainnya tuh di Liga Italia harusnya dia tuh memang Iya. cocoknya. Oke. Dan kayaknya semakin kesini memang dia itu kayaknya bukan ST deh. Kayaknya bukan striker deh. Iya, Dia dia lebih cocok kayak second di- striker Iya, gitu kayak ya. cocok lebih di belakang. Gitu. Tapi badannya gede. Tapi kan masih punya kesempatan buat tanggal 1 September ya. Buat Masih, mereka menambah. betul. Jadi Masih mungkin ada. mungkin pemikiran kalian menjadi pemikiran juga untuk Manchester United. Let's Betul. see aja ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu untuk satu tim yang kehilangan cukup banyak pemainnya, menyisakan Haaland. Enzo Maresca, coba kita lihat nih isinya ada siapa aja. Ya, ini paling kiper Donnarumma, back tengah Gehi Diaz. Atau kalau terakhir Guardiola tuh yang main tuh malah back tengah. Gehi nggak pernah dimainin tuh. Iya lagi. Ya kan? Tengahnya kemarin dia Guardiola sama Diaz. Yang di kiri pasti O'Reilly lagi main di kiri kan. Kanan Kusanov ya, memang dia Kanan Kusanov. diproyeksikan jadi tim utama langsung ya Kusanov Ya, ini ya. terus Elliot Anderson, Kovacic Mm-mm. atau Cherky sih harusnya. Ini Kalau pelatih aku paling ya. pusing nih sekarang ini. Pelatih paling pusing. Pusing, Iya. Dan Udah begitu lapor. Phil Foden hilang langsung ngedrop. Iya. Pertanyaan terbesarku kemarin tuh ya, kenapa ya Phil Foden itu nggak masuk ke film Timnas. kemarin? Murni karena mainnya jelek aja. Sisanya lagi jelek aja. Tapi kan dia sebelum-sebelumnya lumayan sering Euro dia ikut. Nah, dia sebelumnya bagus, kemarin tuh cuma musim yang kurang Iya. bagus aja. Oh. buat dia. Musim kemarin memang Foden sama Palmer mainnya kurang. Kurang ya. Sayang. Sayang sekali. Cuman di depan ya Haaland nggak punya temennya. Nah, ya itulah. Cuma kasihan. sekurang-kurangnya Foden sama si Palmer ya. Memang lebih layak daripada Noni Madueke ya. Iya, tetap. Kamu ada apa sih dengan Madueke? Enggak, jelek Ya, emang jelek. Oh, oke. Gak apa-apa kita terima ya. Ini Cek rilis balik ya nih berarti ya. Jack Grealish balik kayaknya bisa dipakai buat ngisi sayap kiri, yang kanan tetap Semenyo, tapi kiri sebenarnya tetap Doku sih. Doku ya. Sekarang udah jadi tempatnya Ya udah, Doku ya. Doku, Haaland, Semenyo itu jangan nggak tergantikan kayaknya di depan. Savinho juga nggak sebagus itu. Ya oke, kita lihatlah Manchester City akan seperti apa untuk di season kali ini. Semoga para Jelek. fansnya Di depan Masuk. fans MU soalnya kita. Ya karena kan Arsenal kemarin bisa juara karena semua tim lain jelek. Benar. Iya, make Itu sense, lah. make sense. Jadi siapa tahu MU juara karena tim lain jelek juga. Wah, patut ditunggu. Itu kan keinginan pribadi ya. Tapi maksudnya semoga fansnya Manchester City mungkin akan nggak sedih-sedih banget gitu ya. Kita langsung bahas untuk tim yang terakhir nih ya, yang menjadi akankah dia tetap Juara. jadi juara tahun ini? Juara bertahankah mereka? Ya, meskipun Saliba lagi cedera ya, tapi kayaknya Mosquera itu akan gantiin posisinya Saliba. Wait, Saliba itu yang cederanya kita nggak tahu kenapa ya. waktu Ketarik itu. boyoknya. Iya ya kan, waktu itu kayak tiba-tiba diganti ya waktu itu. Oke. Ya, David Raya tetap. Ya. David Raya itu bagus di bola-bola bawah ya. Iya. Kalau di shoot bola-bola tinggi tangannya pendek, Oke. jadi susah. Nggak Nah, paling ya sampai. Gabriel tetap, Mosquera, ya Hincapi atau Calafiori ya. Aku menarik sama bagaimana Arteta akan memainkan Ricardo Calafiori di musim ini. Kalau lihat dari kemarin Community Competition. Shield, ya Calafiori itu ini running everywhere loh. Ya Keren. dibebasin ya. Iya, bebas dari kiri, dia bisa masuk kemana aja dan sering masuk ke box. Nah, itu menarik sih. Calafiori. Kalau tengah ada Odegaard. Ah, udah. Ya, udah pasti lah. ini ya. Harusnya maksudnya Mendominasi semua tim ini. Odegaard, Rice, Guimares, karena nggak mungkin tuh tusuk gigi Vieira itu main. untuk Siapa? Vieira. Iya. untuk untuk penonton netral susah lah untuk membenci Arsenal itu. Maksudnya Oh. tidak ada alasan untuk membenci Arsenal kecuali lihat fansnya ya.
Cuma kalau secara tim ya main bagus, materi pemain sama bagus. itu bola mati. Oh iya, haram bolnya. Haram bol. Haram bolanya kenapa mereka? Ya mereka kan Annoying aja di bola mati. Setiap bola mati itu menuin kipernya didorong-dorong tapi masih loh ya. dan itu masih dilakukan dan itu nggak foul. Tapi kalau tim lain yang lakukan itu foul semua, memang haram foul. Itu gara-gara Arsenal yang kayak gini-gini nih, soon or later itu pasti ada new rules from FIFA tuh kayak gitu. Nggak boleh mengganggu kiper. Yang nyebelin-nyebelin kayak gitu. Padahal di luar mereka kayak gitu, mereka bisa loh. Main biasa tuh bisa, nggak usah kayak gitu. Tapi kalau dibilang musim lalu 40% golnya Arsenal tuh dari haram ball. Oh gitu. Corner ya? Jadi pokoknya bola mati. Bola mati. Mereka main haram ball itu. Dan ketika tim lawan bales haram ball, mereka teriak-teriak. minta foul. Itu yang bikin Padahal itu cara mereka, itu yang bikin nyebelin. Kan? dibenci. Arsenal musim lalu. Arsenal itu untuk ya apa namanya kita yang nonton netral menarik ditonton, menyenangkan, entertaining. Apa namanya Arteta mungkin mantan anak buahnya Pep ya, tapi cara mainnya itu lebih entertaining daripada Pep. Pep itu kan ini ya boseni ya. Karena terlalu pattern. Cuman Arsenal kalau udah menang ya udah bosenin juga, dia mundur, dia nggak terlalu yang nyerang. Sekarang ya. Gitu. Oke, itu untuk Arsenal ya. Kita lihat apakah di musim ini mereka akan bisa mempertahankan gelar juara mereka atau malah ada tim lain yang bisa mengambil posisinya. Menarik. Coba kalau misalnya kamu punya jagoan, tulis di kolom komentar. Atau menurut kamu Arsenal nggak mungkin lah juara lagi gitu kan. Timku playernya udah banyak yang masuk, jago-jago semua nih. Tulis di kolom komentar sekarang juga ya. MU. King MU biasanya begitu tuh anak-anak Mobile Legend kalau ngomong tuh. King MU, nggak tahu kenapa. Emang kalian King? Loh. Arsenal baru nih harus baca sejarah juga deh kayaknya. Sebentar, aku Arsenal tuh cuma karena Declan Rice jadi apa-apaan aku, wes gak apa-apa. Musim ini musim kita, Bos. Katanya tiap tahun ngomong begitu. Nggak apa-apa. Ini karena kalau yang fans aku padahal nggak ada defense, aku nggak ada attack mereka sama sekali loh dari tadi. Aku yang kena terus. Yang suka ngomong kayak gitu tuh kan fans MU sekarang kan sebelumnya. Mereka karena nggak pernah ngalamin masa jayanya MU. Oke lah kalau begitu, nggak apa-apa. Udah, yang penting kita udah membahas untuk Premier League ya. Betul, untuk semuanya kita udah bahas siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar, terus gimana untuk peluang juaranya. Kalau kamu punya komentar juga silakan komentar sekarang juga. Apa atau siapa yang akan memenangkan Premier League di musim depan, atau bahkan dari Premier League yang bisa menguasai Liga Champions, tim-timnya. Ya bisa jadi. Bisa jadi juga ya. Ketika kita ngelihat yang seperti ini, silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Berantem juga boleh, nggak apa-apa. Gas, ayo. Berantem aja di bawah dah, daripada di sini ya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Jangan lupa Instagram dan TikTok kita juga ada di Ulf Media sama @salumpan_id. Jadi selesai untuk hari ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian bisa tahu waktu kita sudah upload video ya. Kita ketemu lagi pastinya cuma di Salah Umpan. Bye. Thank you. Oh, ya. Namanya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.